Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, jumpa lagi pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama tentunya kita tidak lupa sebelum kita memberikan sebuah topik pada malam hari ini, sebelumnya kita memberikan juga apresiasi kepada hakim ya, yang ternyata masih ada keadilan di negeri ini yang memberikan hukuman yang setimpal kepada Sambo dan rekan-rekannya ya. Cuman sayangnya jika kita lihat di sini bahwa otak intelektual dari semua ini tentu saja adalah Putri Chandrawati itu, yaitu istrinya dari Ferdy Sambo. Yang seharusnya Putri Chandrawati ini juga seharusnya dihukum juga setimpal, yaitu dengan hukuman mati ya. Seharusnya seperti itu. Jadi apa yang dialami oleh Ferdy Sambo ini juga pernah juga dialami oleh orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang yang telah tertipu dengan tipu daya kaum wanita ya, itu pemirsa. Jadi dalam hal kasus Sambo ini kita bisa melihat bahwa jika kita hubung-hubungkan dengan ayat Alkitab yang selalu saja orang-orang Kristen itu banggakan ya, yaitu di dalam ajaran kasih kononnya yang mereka selalu banggakan, yaitu ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus, seperti yang tertera di dalam Injil Matius pasal kelima ayat ke-39, barang siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga dia pipi kirimu. Barang siapa yang meminta bajumu, maka berikanlah juga jubahmu. Jadi apakah seperti itu ajaran kasih itu? Ya tentu saja, jika saja ajaran kasih yang seperti itu yang dilakukan, jika ajaran kasih seperti itu yang dibanggakan oleh umat yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus itu, yaitu umat Paulus itu, jika ajaran kasih seperti itu yang akan dijalankan, maka tidak akan ada keadilan di negeri ini. Satu-satunya cara dan satu-satunya solusi untuk mendapatkan keadilan di negeri ini adalah tentu saja kita harus menjalankan apa yang diajarkan, apa yang disyariatkan oleh Tuhan. Tentu saja kita bisa lihat syariat oleh Tuhan itu ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi sebelumnya pemirsa, kita lihat dulu ya vonis mati yang dibacakan oleh hakim. Detik-detik terakhir ya, atau detik-detik terakhir ketika Ferdy Sambo itu mendapatkan bacaan vonis hukuman mati. Mari kita saksikan dulu pemirsa pada tayangan video berikut ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi ini adalah satu-satunya solusi menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati memerintahkan terdakwa. Alhamdulillah ya pemirsa, kita juga cukup bersyukur dan juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada hakim yang sudah menjatuhkan hukuman yang setimpal ya, terhadap Ferdy Sambo. Cuman sayangnya di sini kita tidak melihat bahwa Putri Chandrawati, yaitu istri dari Ferdy Sambo, itu hanya dihukum 20 tahun. Seharusnya kedua-duanya ini dihukum mati. Yaitu menurut kita ya, menurut saya sendiri. Tapi mungkin hakim punya pertimbangan lain ya, tetapi apapun pertimbangan hakim itu tentu saja yang harus kita pikirkan adalah apa yang disyariatkan oleh Tuhan itu yang harus kita jalankan. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita jalankan dulu apa yang disampaikan oleh Alkitab ya pemirsa. Mari kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama pemirsa, apa yang disampaikan oleh Alkitab sehubungan dengan hukuman mati ini. Ya, jadi di dalam
kitab Perjanjian Lama juga itu ada hukuman qisas ini pemirsa, ada hukuman qisas ini, yaitu hukuman mati, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita bisa lihat di sini pemirsa, kita lihat ya tentang hukuman mati ini ya. Nah, di dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 17, apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Jadi jika seseorang itu membunuh seorang manusia, maka dia pasti dihukum mati. Itu adalah suatu keadilan dari Tuhan. Itu keadilan yang memang harus kita jalankan. Ya. Nah, di dalam kitab Imamat lagi pasal 24 ayat 21, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Ya, jadi hakim ini kita berikan juga apresiasi, dia sudah mengadili dengan seadil-adilnya ya. Nah, di dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 29, setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Ya, ini banyak sekali ya tentang hukuman mati ini pemirsa di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya itu tentang kisos ya. Nah, ini adalah tentang hukum kesaksian. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati, dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Jadi kalau di dalam Islam itu minimal ada 4 orang saksi ya pemirsa, tapi di sini kita lihat ada 2 atau 3 orang saksi haruslah ia mati ya. Nah, jadi jelas di sini ya, kita lihat lagi. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat ke-22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, ini lebih keras lagi pemirsa. Jadi intinya seseorang yang berbuat dosa yaitu menghukum mati, yang membunuh seseorang, dia juga harus dihukum mati. Itu adalah keadilan. Mari kita lihat di dalam kitab Al-Quran, yaitu perjanjian terakhir ini. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-178, ya pemirsa, di dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, kita lihat pemirsa ya, surat kedua. Kita lihat ya di dalam surat Al-Baqarah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ya, kisos itu apa? Nah, kita lihat di definisi dari arti kata kisos itu. Ya, kisos adalah praktik yang dipahami sebagai pembalasan dalam tatanan sosial suku dan dilakukan berdasarkan kesetaraan sosial. Nah, kita juga lihat di sini. Nah, ini ada definisinya lagi ya pemirsa, definisi dari kisos itu. Nah, yang dimaksud dengan kisos adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan nyawa, jiwa atau anggota badan orang lain seperti yang diperbuatnya. Nah, contohnya dalam kasus Ferdy Sambo ini kita jelas melihat bahwa cocoklah jika memang Ferdy Sambo itu dihukum dengan hukuman mati ya pemirsa ya. Jadi jelas itu sudah merupakan suatu keadilan yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo itu. Kita minum dulu ya pemirsa. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-39. Inilah ayat yang selalu dibangga-banggakan oleh umat Kristen itu, yang mereka menolak hukum kisos ini. Padahal di dalam kitab Perjanjian Lama ada hukum kisos ini, tetapi mereka menolaknya. Mari kita baca di dalam kitab Injil Matius ya pemirsa, Matius pasal 5 ayat 39 ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini di mana keadilannya ini? Ya, di ayat yang lain juga kita bisa baca, barang siapa meminta jubahmu berikanlah juga bajumu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada keadilan ini, tidak ada keadilan di ajaran ini. Ya,
inilah ayat yang selalu dibangga-banggakan oleh Saifuddin Ibrahim, dan inilah ajaran kasih katanya. Jika saja ini ajaran kasih, maka Ferdi Sambo tidak perlu dihukum mati. Ya, kalau perlu berikan saja lagi nyawa yang lain untuk dibunuh gitu kan. Nah ini, jadi tolong orang-orang yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus yang selalu membangga-banggakan ajaran kasih, di mana ajaran kasih, di mana keadilan dari ajaran kasih yang selalu kalian banggakan? Ya, padahal kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya, jadi antara Al-Quran dan Alkitab itu menerapkan hukum kisos, menerapkan hukuman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka dia juga harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Hak mati, maka dia juga harus dihukum mati. Jadi sama kita. Mengapa kita tidak menjalankan hukum Allah di muka bumi ini? Ya, mengapa kita tidak berusaha untuk menjalankan hukuman Allah di bumi ini? Ya, mengapa kita malah menjalankan doktrin yang diajarkan oleh manusia yang justru jauh dari ajaran Yesus? Ya, marilah kita sama-sama menjalankan hukum Allah di muka bumi ini, daripada kita saling kejar-kejaran terus, gontok-gontakan terus. Ya, daripada kita saling kejar-kejaran yang tidak ketemu ujung-ujungnya. Mari kita kerjasama untuk menjalankan hukum Allah di muka bumi ini. Ya, sekali lagi, ya, mungkin inilah yang bisa kita lihat dari suatu berita yang sungguh sangat memberikan kelegaan bagi kita bersama, bahwa ternyata masih ada keadilan di negeri ini. Ya, setelah dari Juli 2022 sampai dengan sekarang bulan Februari, jadi sudah sekitar 7 bulan ya pemirsa. Alhamdulillah sudah selama itu, ya, tetapi tentu saja itu butuh proses yang panjang juga untuk memperoleh bukti dan juga untuk gak sesuai mungkin dengan prosedur-prosedur pengadilan, seperti itu ya pemirsa. Jadi intinya, baik kita perjanjian lama maupun Al-Quran itu mendukung hukum kisos. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan ajaran kasih yang selalu dibangga-banggakan oleh umat Paulus itu, ya, ajaran kasih itu tidak akan pernah bisa diterapkan di dunia ini, dan tidak akan pernah ada keadilan jika hukuman kasih itu diterapkan di dunia ini. Ya. Jadi mungkin itu saja ya pemirsa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, sekali lagi kita apresiasi atas kinerja dari hakim dan rekan-rekannya yang sudah memberikan hukuman yang setimpal kepada Ferdi Sambo. Mungkin itu saja pemirsa yang kita bisa sampaikan. Ya, terakhir, marilah kita sama-sama menjalankan hukum Allah di bumi ini, ya, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Barang siapa yang membunuh seseorang, maka dia harus juga dihukum mati. Jadi jangan kita menjalankan ajaran kasih yang tidak jelas ini. Ini adalah ajaran yang sungguh menipu, menina-bobokkan pada awal-awalnya, tetapi ujung-ujungnya keadilan itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya, keadilan hanya ada pada hukum Tuhan di bumi ini. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.